Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 14 Mei 2021 berjudul Kamu akan diberi. Orang paling suka kalau mendengar akan diberi sesuatu, apalagi kalau pemberian itu dari orang yang mengasihi dan mencintainya. Wah, pasti bisa dibayangkan yang akan diterima sesuatu yang sangat baik, bernilai, dan berharga. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus pernah berkata demikian, "Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Jadi, agar seseorang itu diberi, ternyata ia harus terlebih dahulu memberi. Itu syaratnya. Bahkan dikatakan, ukuran kita memberi akan diukurkan kepada kita. Itu berarti kalau kita memberi banyak, kita akan diberi banyak juga. Cuma yang jadi persoalan di sini, apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kalimat kamu akan diberi? Pertanyaannya, diberi apa? Untuk mengetahui jawabannya, tentu kita harus melihat konteks pembicaraan waktu itu. Kalau kita lihat judul perikopnya adalah hal menghakimi. Sedangkan kalau kita baca ayat sebelumnya, bunyinya seperti ini, saudara. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Perhatikan ini. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Ternyata yang dimaksud Tuhan Yesus, kamu akan diberi, itu bukan diberi uang, harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kesembuhan dari sakit, selesainya masalah, berlalunya penderitaan, atau hal-hal lahiriah lainnya. Yang dimaksud Tuhan Yesus, kamu akan diberi, adalah diberi pengampunan. Ya, diberi pengampunan, saudara. Sebagai orang berdosa, kita harus sadar betul bahwa kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Tanpa Tuhan mau mengampuni, kita tidak mungkin bisa terbebas dari dosa kita. Meskipun kita berjuang dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, tidak mungkin kita bebas dari dosa. Dan kalau dosa kita tidak terselesaikan, tidak diampuni, tidak bisa tidak, kita pasti akan meluncur ke api kekal neraka. Kita akan binasa dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi, mau tidak mau, kita harus mendapat pengampunan dari Tuhan. Yang jadi persoalan dan harus kita ketahui adalah kita akan diberi pengampunan kalau kita terlebih dahulu memberi pengampunan. Maka ayat tadi mengatakan, berilah maka kamu akan diberi.
Jadi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita menjadi suatu kemutlakan, keharusan, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka ketika Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya berdoa, salah satu kalimatnya adalah, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti," perhatikan, "seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Matius 6 ayat 12. Sekali lagi perhatikan kalimat seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu berarti kita harus mengampuni dulu sebelum kita meminta pengampunan dari Tuhan. Sayang sekali, hal ini banyak tidak disadari oleh orang Kristen. Sehingga meskipun bibirnya mengucapkan doa Bapa kami setiap hari, rutin ke gereja, bahkan menjadi aktivis, dalam hatinya masih banyak menyimpan dendam, kebencian, sakit hati, bahkan kepahitan-kepahitan. Masih banyak sampah di dalam hatinya. Tidak sadar kalau keadaan demikian tidak dibereskan, tidak mau melepaskan pengampunan, dirinya juga tidak pernah akan mendapat pengampunan. Itu celaka sekali, saudara, karena sekalipun sudah Kristen dan merasa kenal Tuhan, akhirnya akan dibuang juga oleh Tuhan. Kalau kita sadar akan hal ini, dan kalau kita percaya bahwa surga dan neraka itu ada dan nyata, pasti kita akan takut, bahkan takut sekali, saudaraku. Jadi, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus bisa mengampuni. Lakukan, saudara. Lakukan. Ampuni orang yang bersalah kepada saudara. Ingat, saudara juga orang berdosa dan punya salah. Belum lagi, kalau dipikir dosa atau kesalahan saudara di hadapan Tuhan belum tentu lebih kecil dan lebih ringan dibanding kesalahan orang lain terhadap diri saudara. Hanya saja, terkadang saudara tidak menyadarinya. Maka dalam kesempatan lain, Tuhan Yesus juga mengingatkan dalam Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Selumbar maksudnya secuil kayu. Tidak kita lihat di mata kita, tetapi balok yang besar di mata orang kita lihat. Jadi sekali lagi, berilah pengampunan kepada siapapun yang bersalah kepada saudara, supaya saudara juga diberi pengampunan oleh Tuhan. Memang saya tahu berat dan tidak mudah, apalagi kalau kesalahan itu besar dan fatal. Tetapi yang berat bahkan terkesan mustahil bagi manusia, sangatlah mungkin bagi Tuhan. Artinya, kalau saudara mau, Tuhan pasti memampukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.